mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Seluruhnya berdiri. Mulai melakukan aktivitas. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, Prof. Kepada Bapak Guru kita. Beri hormat. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, selamat siang. Jadi mulai kita mari membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu sudah dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan apa yang terjadi dalam dirimu, yakinkan dirimu. Apabila kamu melakukannya, kamu ingat apa yang kamu lakukan. Jadi sekarang Bapak harap di masa Anwar Guntur Manulang, saya dari kelas 11 IPA, dan adapun testimoni saya mengenai budaya positif yang diberikan oleh Bapak Iderto Silaban, yaitu dengan adanya keyakinan di kelas kami ini, maka aku merasa yakin bahwa kami bisa melaksanakan atau melakukan setiap apa yang kami yakini dalam kertas yang sudah kami buat sebagai keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini membawa kami ke dalam ketertiban kelas dan kedisiplinan yang lebih baik ke depannya lagi. Oleh karena itu saya merasa lebih baik dengan adanya keyakinan kelas oleh Bapak Iderto Silaban. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Monika Zega dari kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Citawis, Kecamatan Citawis, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara. Adapun testimoni yang akan saya berikan oleh Bapak Iderto Silaban yaitu mengenai budaya positif, di mana menurut saya budaya positif yang lebih sederhana yaitu senyum sapa saat memasuki ruangan kelas, kegiatan berbaris saat memasuki kelas, dan acara berdoa. Dari situ nampak sekali kita sangat menghargai, menghormati budaya yang ada di sekitar kita. Dan menurut saya, apabila kita melakukan itu, kita sebagai anak-anak ataupun siswa-siswi SMA telah dapat melakukan setengah dari budaya positif yang ada di sekitar kita. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kasih. Marilah kita lanjutkan kelima pembukaan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sardi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rita. Puji syukur kita panjatkan yang kita Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita masih diberi atas kehidupan untuk berkumpul melaksanakan kegiatan pengikhlasaan aksi nyata lulus 1/4 oleh calon guru penggerak antara 7 Kabupaten Sabah Merah. Bapak Ibu yang berhormati calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru hebat sebagai pengikhlasaan dari aksi nyata. Bapak Ibu, Bapak calon guru penggerak kita ini adalah salah satu motor untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Maka dengan ini jelas Bapak Menteri Pendidikan mengatakan semua guru harus tergerak dan juga bisa digerakkan. Untuk itu Bapak Ibu, kepada Bapak-Bapak yang ada di sekolah ini, mari kita dengar tekun apa yang menjadi Bapak calon guru penggerak ini, ilmu yang harus diberikan kepada kita. Sekarang ini selalu digaungkan bahwasanya guru itu harus bisa menuntut siswa, harus bisa membuat perubahan yang nyata di sekolah, baik terhadap teman sejawat, baik juga terhadap anak pendidikan. Dengan demikian, saya sampaikan sebagai kepala sekolah di sekolah ini membuka pengikhlasaan modul 1.4 ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Yang masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Iderito Silaban dengan judul materinya pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan secara hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Protokol yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tempat yang bahagia ini kita masih berkumpul dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1/4 di sekolah. Yang saya hormati kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta tata usaha yang kami banggakan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, adapun aksi nyata modul 1/4 budaya positif dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif di sini dilakukan di sekolah. Jadi sebelum kita paparkan, saya ingin bertanya pula kepada rekan-rekan guru itu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif terlebih di sekolah? Mohon saya dibantu. Budaya positif kepada Bapak Ibu guru, siapa yang bisa?
Silakan. Oke, menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah yang bisa membangun motivasi siswa untuk berpikir kritis, bisa mencipta dengan merdeka, penuh hormat, dan memiliki tanggung jawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Elias Silaban dari SMA Negeri 2 Tunggal atas masukannya mengenai karena apa? Budaya positif itu artinya sesuatu yang dilakukan di sekolah yang bernilai positif yang sangat mendukung. Nah, di sini dikatakan budaya positif adalah suatu pembiasan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Artinya di sini Bapak Ibu guru, budaya positif itu memang perlu diterapkan di sekolah karena dengan budaya positif sekolah itu akan nyaman dan siswanya pun akan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Demikian juga para Bapak Ibu guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Di dalam budaya positif ini juga akan terbentuk karakter yang dimintakan atau yang diinginkan oleh menteri kita, karakter yang baik. Kenapa di sini dikatakan untuk karakter? Mengingat pengalaman mereka di suatu perusahaan, siswa tersebut adalah pintar di sekolahnya, sangat-sangat pintar, bahkan ranking 1. Tetapi di waktu dia melamar pekerjaan, karakternya itu tidak ada. Nah, dari sini mungkin pemerintah meminta kita untuk membuatkan budaya positif di dalam sekolah ataupun dalam kelas. Nah, untuk konsep utama budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pertamanya kita lihatkan, pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya apa? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang sekarang digadang-gadangkan oleh kementerian kita, salah satunya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebenangan global, dan lainnya. Nah, untuk menunjukkannya ini diperlukan pembelajaran artinya yang kita ubah selama ini. Bagaimana pembelajarannya itu kita sekarang dituntut untuk mengubah supaya profil belajar Pancasilanya itu tercapai. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif. Nah,
Arti disiplin di sini dikatakan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita sepakat apabila disiplin tersebut kita langgar, pasti kita tidak nyaman, pasti akan diberikan hukuman. Di sekolah pun sering kita dapatkan atau kita peroleh ketika disiplin itu tidak ada atau dilanggar, maka apa konsekuensinya yang pasti kita selalu memberikan langsung hukuman. Di sini dikatakan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik pada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebijakan universal ini yaitu toleransi dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, artinya dari dalam diri siswa itu, dalam diri kita muncul disiplin itu tanpa adanya paksaan. Dengan motivasi intrinsik ini kita akan nyaman dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, mungkin kita pernah merasakan ini juga, ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Ketika di sekolah kami pernah ini terjadi, di peraturan atau di tertib dikatakan bahwasanya siswa tidak boleh membawa handphone. Tetapi ketika kami mengadakan razia, semuanya handphone kami dapat, lalu kami kumpulkan. Kemudian ada seorang guru kawan kami tanpa disebutkan namanya memanggil satu persatu siswa tersebut. Nah, di dalam ruangan terjadi tawar-menawar supaya handphonenya bisa kembali lagi. Jadi artinya di sini disiplin positif itu sudah tidak dilaksanakan oleh kawan saya tersebut. Dia hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan untuk kedepannya. Hasilnya apa? Ketika terjadi kembali lagi seperti itu, si murid sudah mengenal guru ini, gampang dia. Hanya dengan kita suruh bisa kembali, hanya dengan suruh bisa kembali handphone kita. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak guru tersebut sudah sangat melanggar disiplin positif kita itu yang selama ini diterapkan, sehingga budaya positif di sekolah itu sudah tidak ada lagi berkat oknum seseorang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Mungkin kita sepakat bertahan hidup sama dengan bila kita dibuatkan di dalam suatu gurun, kita akan bertahan hidup. Bagaimanapun caranya kita akan melakukan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima di sekolah kami memang ini identik dengan dia itu berkebun di rumahnya, sehingga mungkin si siswa ini untuk menerima kasih sayang dari guru itu dia melakukan atau melanggar peraturan
di sekolah tersebut supaya dia merasa ada kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, seks, dan perasaan aman. Kita sepakat juga kita semua harus sehat, kita semua juga harus punya rumah ataupun makanan. Nah, untuk siswa pun untuk memulai pembelajarannya, kalau dia tidak makan dari rumah, dia akan lemas, konsentrasinya akan berkurang. Jadi kalau kami himbaukan kepada anak didik kami supaya di sekolah di rumahnya selalu makan supaya pembelajarannya atau dia tidak lemas. Dia pun akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima seperti hubungan akan koneksi sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi di sekolah kami. Dia selalu menyendiri, dia tidak terbuka dengan orang lain, dia tidak ada istilahnya berkawan, dia selalu terputus dengan kawan-kawannya, dia selalu menyendiri. Nah, di sini setelah kami selidiki, memang dia butuh kasih sayang dan cinta itu, ya, karena di rumah pun dia seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, seperti butuh akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan pilihan. Kita sepakat juga, mungkin siswa tidak selamanya kita paksakan di dalam satu pelajaran yang diminati, ya. Begitu banyak pelajaran yang diberikan, kita hanya pilih, kita berikan kebebasan dia untuk memilih satu yang diinginkan. Seperti yang mungkin sekarang itu dibutuhkan kepada kita, kurikulum Merdeka Belajar, diberitakan bahwasanya si murid tidak perlu mengetahui semua pelajaran, tetapi mana yang diinginkan dia, mana yang betul-betul diminati dia, itu yang akan kita kembangkan, dan itu akan kita gali minat dan bakatnya ke arah mana. Kemudian kebutuhan di sana yaitu kebutuhan akan kesenangan. Lanjut dengan nomor 4 yaitu motivasi. Motivasi atau dorongan perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi siswa itu atau murid itu takut dihukum. Misalnya PR-nya, ya, supaya jangan dihukum, saya akan kerjakan. Tidak hanya motivasinya tidak dihukum saja, ya. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsi, masih motivasi dari luar dirinya, belum lagi dari dalam dirinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kita sepakat juga, sering kita membuatkan nilai karena dia melakukan sesuatu itu, ujiannya. Misalkan di kurikulum 13 pula
memang seharusnya nilai itu tidak digunakan. Yang digunakan hanya berupa huruf. Tapi terkadang kita di sekolah huruf itu diganti menjadi angka. Ini yang membuat siswa tersebut mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsiknya. Artinya dengan kesadarannya dia melakukan pekerjaan tersebut, tidak paksaan. Dia tidak menginginkan imbalan ataupun dia supaya dia tidak dihukum, tapi dia sadar bahwasanya sesuatu itu harus dikerjakan dengan baik, bukan tanpa paksaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, antara hukuman dan penghargaan. Hukuman itu memang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Hukuman di sini menyakitkan itu mungkin kita juga sepakat sebelum saya sendiri sebelum ada calon guru penggerak ini, sesuatu yang saya buatkan bila siswa bersalah ya langsung dengan hukuman, dengan misalnya tamparan, dan itu akan menyakitkan. Dengan demikian siswanya itu tidak akan merasa nyaman, dan juga murid tersebut takut kalau kita dilihatnya dia tidak lagi tenang, dia merasa takut, dia mengingat hukuman yang saya berikan kepada dia selama ini. Kemudian dia menyembunyikan kesalahannya, apapun yang dilakukannya dia selalu sembunyikan, dia selalu berusaha untuk terlepas dari hukuman yang saya berikan tersebut, dan murid tersebut menjadi rendah diri. Untuk penghargaan, dikatakan di sini penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Di sini dikatakan menghukum dengan sistem ranking. Kita juga sepakat kalau dibuatkan ranking akan menghukum sistemnya. Artinya apa? Kalau misalnya sudah menerima rambut, ketika di barisan diumumkan, pasti yang lainnya sudah tahu, paling-paling dia, paling-paling juara satu pasti dia. Kalau kita ini ya tidak apa-apa lah, hanya sebagai pendengar, sebagai penyemangat saja. Di kurikulum 2013 pun sudah dibuatkan bahwasannya tidak perlu sebenarnya ranking, tapi mungkin sekolah-sekolah selalu membuatkannya karena katanya dengan akal siswa tersebut dihukum. Padahal kita atau pemerintah ini tidak membutuhkan ukuran itu dengan ranking, melainkan dengan karakter yang mereka butuhkan untuk menuju masa depannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, lawan dari identitas gagal adalah identitas sukses. Ada dua, konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi salah satunya untuk penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini dikatakan perlu monitoring berkelanjutan. Setiap siswa itu diajak dia atau diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan itu.
selalu diperhatikan terus dia. Kemudian murid menghormati peraturan, hanya peraturan dihormati tanpa berarti ini merupakan suatu paksaan juga ya. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi ini dimintakan kepada siswa tersebut ya, karena kita tidak menghukumnya tapi masih memberikan kesempatan. Itu yang disebut dengan restitusi ini, tidak langsung menghukum, tetapi masih kita berikan dia untuk istilah bertobat ya. Kita minta dia supaya dia, kadang murid ini kalau misalnya berbuat salah dia, kalau langsung kita hukum dia akan merasa jengkel. Tetapi kalau kita berikan lagi kesempatan, dia akan senang itu. Dia akan langsung berlari dengan senangnya, dengan catatan karena saya tidak jadi dihukum. Padahal kita hanya memberikan restitusi, bukan menjadi hukuman, untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini kita konsep disiplinnya, konsep cara menanamkan bagaimana disiplin positif itu kita pakai untuk muridnya. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goseni tahun 2004. Kita sekarang juga di sini untuk memperbaiki kesalahan mereka, kita berikan istilah restitusi supaya dia kembali pada kelompok mereka, tidak langsung kita tadi berikan hukuman pada dia. Di mana ciri-ciri restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini kalian tawaran bukan paksaan. Kita meminta kepada dia untuk memperbaiki, bukan kita paksa dia kamu harus berbuat demikian. Tapi kita minta dia untuk mengingat atau mencari apa yang menjadi kesalahan dia sendiri, supaya fokus pada karakternya. Kalau seseorang mengakui kesalahannya, berarti karakternya itu baik. Dia tidak bertahan pada apa yang dilakukannya, tidak bertahan pada apa yang diingatnya. Selalu dia fokus mengingat apa yang telah dilakukan, bahasanya yang dilakukan dia itu adalah salah. Mencari kebutuhan dasar, apa dasarnya, di mana dia, mengapa dia berbuat kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan ini sangat jelas. Tadi seperti saya katakan tadi, ketika dia bersama saya pukul, artinya hubungan itu tidak akan ada lagi. Mungkin dia akan menjauh dari saya. Tetapi dengan restitusi ini ada hubungan baik antara siswa dengan guru tersebut. Tidak ada sekat-sekat lagi. Kemudian menuntut bukan menuntut, melihat isi hatinya, mengapa dia melakukan hal tersebut.
Baik, di sini ada perbedaan dari ketiga tadi. Contoh kasusnya itu siswa sering tidak mengerjakan PR, ya, di mana-mana pun juga selalu kita hadapi siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa yang dilakukan bila siswa sering tidak mengerjakan PR? Ya, kalau dia hukuman, guru menghukum siswa tersebut yang misalnya hormat bendera 10 menit, ya, itu kalau hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Untuk hukuman ini mungkin kita sepakat semua, kita sering melakukan hal demikian, ya, di hukuman. Kalau sering siswa tidak mengerjakan PR, kita buatkan dia, ya, banyaklah apa yang kita inginkan. Misalnya membersihkan lapangan, mencampur rumput, dan kita pun marah. Mengapa kamu tidak kerjakan PR-mu? Apa yang kamu lakukan? Itu salah atau tidak kamu kerjakan. Itu akan terjadi pada guru, dan itu adalah normal bagi kita guru. Kemudian konsekuensi, di mana konsekuensi ini? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya tidak belum lagi kita menghukumnya, tetapi masih kita memberikan kesempatan mengerjakan PR-nya. Ya, waktu istirahat, nah, kamu kerjakan kembali PR-mu. Tapi masih di sini dibuatkan sebanyak 3 kali lipat. Itu masih dengan hukuman. Dan di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau guru tegas, terkadang tegas perusahaan kita hanya pada saat itu saja mungkin dia menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan, ditanyakan kepada apa keyakinan kelas yang telah kita perbuat selama ini, di posisi mana kamu, dan guru tersebut membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa yang akan kamu perbuat untuk menembus kesalahan, atau apa yang kamu berbuat atas kesalahanmu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan keterbukaan antara guru dengan siswa tersebut, siswa akan menghormati guru tersebut dan juga orang lain. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ini adalah yang sudah dibuatkan 5 posisi kontrol guru ketika kami belajar di calon guru penggerak ini, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kita akan tahu posisi kita di mana selama ini guru kita tersebut. Sudah ditentukan dia hanya 5 posisi kontrol siswa, kontrol guru. Nah, untuk contoh sederhananya, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin setiap sekolah pasti ada itu, setiap hari Senin mau upacara pasti ada siswa yang tidak lengkap atributnya, ya. Apa yang dilakukan oleh guru dalam penerapan 5 posisi kontrol ini? Yang pertama, penghukuman. Di mana penghukuman ini? Patuhi aturan sekolah
lalu berdiri di kelas. Ya, kalau pengumuman langsung dia aturan. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang penting buat Bapak Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa salah, dia masih memberikan kesempatan. Nah, teman tahu, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Di sini lebih memberikan dia kesempatan atau membujuknya lagi ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dikembalikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Nah, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di posisi manajer ini, kita kembalikan persoalan atau kasus tersebut kepada siswa dan kita kembali memintakan padanya untuk memperbaiki kesalahan apa yang dia inginkan supaya tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Nah, dari kelima posisi ini yang dianjurkan dan yang terbaik itu adalah posisi manajer. Ya, kita sepakat semua posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian dia mempersilahkan murid agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan dukungan kepada anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga kelak anak dapat terampil dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kita juga sepakat tadi, kita berikan dia kesempatan, bukan langsung kita hukum dia. Namun bisa jadi di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita kembali ke posisi teman atau pemantau, karena anak terkadang belum siap diajak berdiskusi atau melakukan restitusi. Ya, kita mencoba juga mungkin setelah kita berikan nasihat akan terulang kembali. Tidak akan selamanya posisi manajer itu baik, tetapi yang paling baik adalah posisi manajer. Keyakinan kelas ada di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, contoh kecilnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan? Karena di sini mungkin peraturan itu hanya melibatkan satu institusi saja. Kalau kita lihat di ini identik dengan keselamatan, mengapa kita diberikan helm, dan ada peraturan apabila tidak dipakai helm akan ada sanksinya. Ya, yang membuatkan ini mungkin kalau dia mengenai helm mesti undang-undang kepolisian atau undang lalu lintas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jelas ini kalau kita pada waktu itu kalau kita langgar ada pasti hukuman yang diberikan pada waktu COVID ya 2019 yang lalu. Sudah dibuatkan peraturan Menteri Kesehatan. Berarti ini untuk menjaga kesehatan supaya kita tidak
tercemar dengan COVID. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif, ya, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Tujuannya selalu terakhir atau modalnya terakhir kepada profil belajar Pancasila yang sekarang ini digalak-galakkan oleh Kementerian Pendidikan. Tujuan keyakinan kelas itu yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, kita juga sepakat di sini kita akan menumbuhkan tanggung jawab karena keyakinan kelas itu dia sendiri yang membuatkan, dia sendiri yang menuliskan, dan dia sendiri yang harus menjalankannya. Dia sudah tahu apa konsekuensinya ataupun bila dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada beda peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau peraturan itu memang hanya sekolah itu yang membuatkan, terkadang hanya kesiswaan, mungkin dia yang dari luar dibuatkan apa-apa isi peraturan sekolah. Namun kalau keyakinan kelas muncul dari stakeholder, siswa, guru, bisa juga kepala sekolah. Beda keyakinan dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Artinya sebelum mulai pembelajaran, ya, keyakinan kelas itu dibuatkan apa-apa yang perlu dilaksanakan sebelum pembelajaran, apa saja yang tidak boleh. Manfaat umum kesepakatan kelas adalah menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan atau tidak terjadi keributan. Tanamkan kepada adik bahwa suasana kelas yang menyenangkan bisa tercipta jika anak-anak belajar dengan tertib dan mematuhi aturan serta instruksi guru. Nah, di sini juga kita sekarang bahwasanya dengan adanya keyakinan kelas tersebut akan tercipta kenyamanan, tertib, dan tidak akan terjadi keributan karena masing-masing siswa itu sudah saling menghargai. Untuk kegiatan membuat keyakinan kelas itu, bagaimana caranya? Yaitu pertama sekali berdiskusi tentang peraturan. Kita berikan waktu kepada mereka siswa kita untuk berdiskusi
apa-apa saja yang dibutuhkan, apa yang tidak perlu. Kemudian disusun peraturan menjadi keyakinan. Dari sekian banyak siswa kita tampilkan kalau kita susun peraturan yang menjadi keyakinan. Setelah selesai kita tempelkan keyakinan kelas itu. Kita tempelkan di mana yang bisa dia lihat. Ketika dia melanggar aturan itu atau keyakinan kelas itu, kita bisa membawakan kepadanya. Kita bisa menanyakan kepadanya keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Contoh kecil keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Nah, ketika di dalam mulai proses pembelajaran, bila memang ada siswa masih terlambat, kita lihatkan kepada dia. Inilah keyakinan kelas yang kamu perlu, disiplin waktu. Nah, kamu sudah terlambat. Jadi, bagaimana untuk kedepannya kita kembalikan kepada dia apa menjadi tugas dia. Kemudian saling menghormati sesama. Ya, artinya ketika kawannya bertanya, yang lainnya memberikan kesempatan, tidak langsung mengambil mengganggu pertanyaan tersebut, tidak memotong pembicaraan. Kemudian saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dengan yang tidak usah terlalu banyak kali ketika mereka melakukan kesalahan supaya bisa diingat kembali sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Bagaimana kondisi sekolah itu, bagaimana kondisi kelas itu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Tidak hanya kepala sekolah membuatkan peraturan itu, ataupun tidak hanya kesiswaan, ataupun tidak hanya warga kelas, namun semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Setelah diciptakan keyakinan kelas itu akan berdampak positif, sehingga dia juga akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena dia sendiri sudah tadi dilibatkan. Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian nomor 2, validasi tindakan yang salah. Artinya semua perilaku memiliki alasan. Apa alasanmu sehingga kamu terlambat? Apa alasanmu sehingga atributmu tidak lengkap? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kenapa dia melanggar keyakinan kelas yang dibuatkan sebelumnya? Nah, di sini jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas,
maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa dan mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Kita sepakat apabila guru atau siswa melakukan kesalahan, kita membuatkan cara dengan segitiga restitusi, ya. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi tadi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat menurut proses tahun 2004. Nah, sudah saya jelaskan tadi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Di mana ada 3 tahapan tadi, yaitu sekitar yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini saat saya menerapkan segitiga restitusi, di situ siswa lebih bebas, ya, lebih bebas dia mengungkapkan alasannya dan lebih terbuka kenapa dia melakukan kesalahan yang sudah diyakininya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut dengan bersama-sama mencari penyelesaiannya. Dengan cara pendekatan tersebut, siswa akan lebih disiplin dan dengan sadar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi kita sepakat juga, bila mana ada siswa, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini dengan berlapang dada. Harus kita buatkan segitiga restitusi ini, ya. Nah, untuk contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buatkan, kenapa kami tadi tidak masuk kelas dengan fisik tadi? Dengan lupa sarapan pagi. Kenapa mesti sarapan pagi? Jam berapa kamu bangun? Mana dari kita sempat? Baik. Firman-Nya, ya, semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga sering terlambat. Jadi yakinlah, pasti kamu bisa menyelesaikan hal ini. Jadi apa yang kamu ketahui tentang kelas yang telah kita buat bersama-sama satu kelas. Apakah kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya memaafkan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Baiklah kalau begitu, ibu maafkan kamu. Dengan kekapan tidak berarti kamu terlambat pada masuk pembelajaran baru. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian tadi restitusi yang pernah saya laksanakan di sekolah saya. Pada saat itu saya di les
jam pertama, ya, di jam pertama tiba-tiba dia datang terlambat, ya. Memang pada saat itu saya berikan dia waktu juga untuk masuk, tetapi saya kemudian mengingatkan dia untuk menghadap saya ke kantor sesudah jam pelajaran atau pada waktu istirahat. Dan pada waktu istirahat tersebut, siswa tersebut mendatangi saya dan disitulah terjadi segitiga restitusi yang sebelumnya kita bahas. Saya menanyakan dia apa alasannya, mengapa dia terlambat. Katanya dia belum sarapan, jadi dia sarapan dulu ke kantin, otomatis waktunya tertinggal. Nah, kebutuhan dasar memang harus dicapai duluan. Memang benar apa yang dikatakannya. Jadi sesudahnya saya minta apa yang akan dilakukan untuk menebus kesalahannya. Dia tahu apa kesalahannya dan dia berjanji tidak akan melakukannya. Memang hingga sampai sekarang ini kalau saya masuk dia tidak terlambat dan dia sudah selalu sarapan. Nah, budaya positif dimulai dari disiplin positif dan ini harus datang dari diri. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Belajar tanpa disiplin sama saja dengan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna, sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan capaian kognitif, emosional, dan psikometrik sudah pasti tidak tercapai. Demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih saya ucapkan. Bila ada pertanyaan masih bisa saya berikan kesempatan. Mas, baik, terima kasih Bu. Dengan mengucapkan puji dan syukur saya atas nama Direktur Silaban dengan ini mengatakan bahwasanya penimbasan kesehatan murid saya di sekolah ini saya tutup dan saya doakan terima kasih. Salam untuk guru para hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nujul Pratama dan saya merupakan rekan dari ataupun partner kerja dari Bapak Iderito Silaban sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya yang sudah dilakukan oleh Bapak Iderito Silaban tentang budaya positif adalah yang saya lihat bahwasanya Bapak itu sudah melakukan keyakinan kelas di dalam kelasnya dengan buktinya adalah Bapak itu sudah membuktikan bahwasanya di dalam kelas itu sudah membuat kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan oleh gurunya sendiri, tapi kesepakatan yang sudah dibuat oleh seluruh siswa dan seluruh siswa sudah menyepakatinya atas kesepakatan bersama untuk keyakinan kelas. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai partner kerjanya. Semoga dapat ini bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.